Beliau adalah mantan pengusaha yang mengalami mantan pengusaha ya, yang mempunyai utang 300 juta. Namun di tahun 2014 beliau memutuskan untuk bergabung di bisnis ini. Alhamdulillah dengan kerja kerasnya beliau dan dengan komitmennya beliau sudah bisa melunasi utang yang 300 juta itu. Dan impian beliau sedikit demi sedikit sudah mulai terwujud. Nah, langsung saja kita panggilkan tanpa berlama-lama, beri tepuk tangan yang sekeras-kerasnya untuk Platinum Agensi Indonesia Bapak Anjar Jahidi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih MC-nya, tambah keren aja ya. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Zahaldin, panggilin aja. Kebetulan memang di program di sini sudah 8 tahun 3 bulan. Jadi udah cukup lama banget gitu. Sudah melanglang buana di bisnis ini. Ya, alhamdulillah kalau jaringannya udah se-Indonesia, bahkan ke luar negeri. Total mitra saya hari ini update terakhir itu 181.700 orang. Dan hari ini juga saya ada satu kebanggaan ya. Kebetulan hari ini juga lagi ada acara di Papua. Nah, dapat kabar ternyata di Papua itu ada 40 orang mitra saya yang hari ini. Luar biasa. Nah, benar tadi kata MC, saya adalah seorang pengusaha ya, tapi jangan disebutin banget. Jadi kan ini posisi gue jadi. Ya, 2013 ya biasalah di campur aja namanya orang usaha ya. Nah, alhamdulillah 2014 nama program bisnis di Iron Walk ini dan terselamatkan ekonomi saya Bapak Ibu. Jadi syukur banget ya pokoknya. Jadi kalau nggak kenal si AR saya nggak tahu. Ya benar kata MC, punya hutang lebih kurang 300 juta saat itu Bapak Ibu. Tuh bingung mau bayar pakai apa tuh kan? Tapi ya pelan-pelan walaupun nggak sekaligus ya nyicil gitu ya, sedikit demi sedikit kebayar Bapak Ibu. Jadi ya alhamdulillah sudah mulai agak happy gitu ya. Ya hutang kebayar, ada bisa buat sedikit buat pondok-pondok lah gitu ya. Anak bisa kuliah, udah kerja, jadi sarjana. Ya lumayan Bapak Ibu melalui program bisnis ini. Tapi bukan cuma itu impian saya Bapak Ibu. Kenapa? Bisnis ini memang udah keren banget. Iya, saya mau bilang ke teman-teman, bisnis ini keren banget, super keren. Ya mungkin kalau tadinya pandemi nggak ada Bapak Ibu, mungkin corona itu bukan cuma 12. Ya, karena memang 12 corona itu terjadi itu 5 tahun pertama loh. Catat Bapak Ibu. Artinya 5 tahun pertama terlahir ada 12 corona. Nah memang 5 tahun kedua ini kita yang bermasalah. Karena memang bukan cuma kita yang masalah ya Bu, semua bisnis juga masalah. Tapi saya masih punya rasa optimis. Tadi saya juga baru sharing sama Supri gitu ya. Ini saatnya untuk bangkit sebenarnya. Saya optimis abis lebaran ini gila-gilaan apa ini? Gila-gilaan, yakin saya. Karena daerah Papua aja ini sudah bangkit gitu. Masa iya orang daerah kota ketinggalan? Nggak mungkin. Gitu loh. Nah ditambah lagi berita-berita yang hari ini yang kita tonton di TV. Benar Bapak Ibu ya? Ini siklus 10 tahunan. Ya, di mana investasi bodong habis digarap semua. Trading robot habis digarap semua, binomo habis digarap semua. Orang bisnis mau lari kemana Pak Ibu? Gak ada pilihan. Gak ada pilihan. MLM produk bukan pilihan hari ini Bapak Ibu. Orang sudah jenuh dengan MLM produk. Serius saya. Orang udah bener kan Bu? Orang udah banyak yang trauma. Iya. Sementara konsep bisnis ini Bapak Ibu, mungkin tadi Bu Yuni sudah jabarkan. Kalau Bapak Ibu tadi pahami, ini kan satu bisnis ini legal Pak. Berarti kita tidak ada kekhawatiran Pak. Oh nanti tutup sama OJK, lah kagak mungkin. Lah ini resmi. Kemudian bicara modalnya kecil banget. Sementara di luar sana yang modalnya puluhan juta, ratusan juta, orang bela-belain loh Bapak Ibu. Walaupun dengan resiko besar. Kalau ini resikonya apa? Nggak ada resikonya sama sekali. Artinya kata guru kita nih, Anda mau premi yang 1 juta, mau yang 700, mau yang 3,5, nggak ada masalah. Yang besar itu bukan modalnya, tapi semangat yang perlu besar apa ya? Ini yang harus besar. Nah seperti itu. Nah kemudian caranya itu nggak sulit kok. Cuma kayak gini-gini aja kerjaan ini. Tapi coba tandain deh.
Ini bicara sebuah komitmen tuh. Belum terjadi, artinya cuma gini-gini doang ini. Tapi kita nggak tahu nanti Bapak Ibu nanti yang hadir hari ini, mungkin 2-3 tahun ke depan sudah punya penghasilan 100 juta per bulan, kita nggak tahu. Serius, sama dulu kami awal-awal di Wisma Sejahtera, Ibu Emila, saya, Pak Sanosa, semua itu ya kalau duduk di belakang dengerin, kadang-kadang masih agak bingung. Tapi setelah berjalan 3 tahun, 4 tahun loh, ternyata ada yang sudah silver, gold, platinum, ada yang sudah jadi keren. Semua berawal seperti ini. Karena memang caranya tidak sulit gitu. Resikonya nggak ada. Tapi kan faktanya, buktinya, hasilnya banyak orang yang sudah punya penghasilan ratusan juta. Nah, tinggal hari ini, saya selalu bilang, kemarin juga saya sharing ke Pak Ibu di online ya. Yang artinya bahwa Car 3i Network adalah sebuah kendaraan yang sudah paling tepat untuk kita perjuangkan. Kenapa? Saya selalu bilang kita bicara 4 pilar. Bicara network, bicara 4 pilar. Udah jangan dibantah lagi. Pilar pertama perusahaan. Perusahaan punya 3 poin. Yang pertama legalitas sudah oke. Betul ya? Poin yang kedua bicara kekuatan perusahaan oke banget. Kenapa? Aset kita di atas 10 triliun. Nah, yang poin yang ketiga adalah bicara prestasi. Hari ini pun 2022 kita masih mendapat kalau 16 penghargaan, 23 penghargaan, boleh tepuk tangan apa itu? Artinya untuk perusahaan hari ini udah nggak ada dilakukan lagi. Legalitasnya jelas, kekuatan asetnya jelas, prestasinya jelas. Nah, yang kedua kita bicara produk. Hari ini Bapak Ibu jujur nih, saya tidak menjadikan asuransi lain Bapak Ibu. Tapi asuransi lain pun hari ini pun sedikit agak loyal juga dengan produk unit linknya. Tapi unit link kita ada masalah nggak? Nggak ada masalah kok. Nanti boleh Bu Yuli buktikan ya. Saya sebenarnya sih Bu Yuli mau buat video sebenarnya. Bu Yuli itu tahun kalau nggak salah ya, awalnya premi 3,5 ya Bu Yuli ya. 3,5, setahun setengah kemudian dia upgrade menjadi 700. Artinya berarti selama 1 tahun setengah dia bayar premi yang 3,5, kemudian 3 tahun setengahnya premi 700. Bapak Ibu nanti bisa kalkulasi di total berapa uang yang keluar dan berapa saldo terakhir Bu Yuli hari ini. Itu membuktikan lebih kurangnya benar-benar sebanding, lebih kurang 34-35 juta Bapak Ibu. Artinya produk unit kita itu berkualitas. Plus kita punya asuransi, tapi uangnya benar-benar nggak hilang. Ada Bapak Ibu. Makanya kemarin saya sedikit agak kesel ya, ada salah satu mitra mengirimkan sebuah video TikTok, tapi bukan dari IC, cuma ngomongin tentang unit link gitu. Ya boleh aja unit link lain seperti itu, tapi kan dari IC tidak. Kita punya bukti kok. Jadi produk kita Bapak Ibu, yang pertama kualitasnya oke, jangan ragu lagi. Yang kedua bicara harganya terjangkau. Bisa pilih yang 1 juta, 700, 3,5. Nah, yang ketiga produk kita terjadi repeat order. Kenapa repeat order? Karena setiap bulan kita nabung. Betul Bapak ya? Artinya bicara bisa jaringan, opsinya ada. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kita bicara sebuah sistem. Sistem ini adil. Ya, saya bilang sistem ini keren. Saya tidak mengatakan tentang urus-urus sponsor dan lainnya. Sistem ini ada 3 pihak yang diuntungkan. Yang pertama, perusahaan untung banget. Itu Bapak Ibu. Karena kalau perusahaan tidak untung, ini nggak bakal jalan. Betul Pak ya? Tapi walaupun perusahaan untung, konsumen juga untung. Coba, orang yang 5 tahun dulu nabung yang saya bilang tadi Bu Yuli, kira-kira nyesel nggak akhirnya ngambil uangnya? Enggak. Itu baru ngomongin investasinya Bu ya. Belum bicara proteksinya. Yang Bu Den, Bu Haji, ada mitra yang meninggal Bu ya. Nanti besok kita urus. Saya sih optimis itu keluar saya. Artinya baru nabung kalau salah baru 8 bulan Bu ya. 9 bulan loh, tapi yakin saya tuh kalau tidak punya penyakit kritis sebelumnya, insya Allah itu mah jangkit-jangkit. Artinya dari segi investasinya oke, proteksinya juga oke. Jadi produk ini sistem kita, perusahaannya untung, konsumen untung, pemasarannya juga untung Bapak Ibu. Jadi 3 pihak ini diuntungkan semua. Betul Bu ya? Kira-kira kalau semuanya untung, kira-kira keren nggak Bapak Ibu? Iya dong. Perusahaan untung, user atau konsumen untung, pemasar untung, apalagi ini bisnis masih jalan. Nah, tinggal yang pilar keempat, saya selalu bilang Pak Ibu, network itu ada penentu pilar keempat, yaitu apa? Support system.
Nah, support system kita sebenarnya sudah ada. Artinya acara-acara yang mendukung kita untuk membuat sukses itu sudah ada. Ya, 3i channel sudah ada, yang online-nya aman. Gak usah mikirin lagi yang online, sudah ada 3i channel. Hampir setiap hari Bapak Ibu. Setahu saya setiap hari. Itu yang mengisi acara udah orang-orang yang sudah teruji semua, Bu ya. Yang offline-nya hari ini gila-gilaan. Makanya saya bilang Bekasi kalau orang nggak memanfaatkan terlalu tolol Bapak Ibu. Kan ini sudah ada tempat, ini wadah. Betul Bu ya? Tinggal arahkan kemari yang Bekasi. Sekarang se-Indonesia di mana-mana acara. Hari ini berbarengan Batam ada 2 orang yang hadir. Pak Aprial sama Pak Raymond ada BOP di Batam. Nah, Papua ada Pak Sarno, Pak Tiswanto. Di Bogor hari ini lagi ada Bu Jenny dan kawan-kawan. Di sini ada saya, ada Bu Yuli. Artinya semua daerah hari ini sudah offline, udah jalan. Jadi papiranya sudah cukup Bapak Ibu. Nah, tinggal yang terakhir adalah Anda. Betul ya? Sehebat apapun bisnis ini, sehebat apapun perusahaannya, sebagus apapun produknya, sebagus apapun sistemnya, tinggal pertanyaannya Anda mau tidak untuk berjuang di bisnis ini? Mau tidak untuk berubah hidup lebih baik? Cuma itu pertanyaannya Bapak Ibu. Gimana? Tinggal mau atau tidak kok. Bisnis ini memungkinkan mengantarkan kita 1, 2, 3 tahun ke depan bisa memiliki penghasilan 100 juta per bulan. Serius saya Bapak Ibu. Kalau dengan formula yang benar, dengan SOP yang benar, nggak ada yang nggak mungkin. Saya optimis Bapak Ibu. Ini bagaimanapun, ya maaf ya, 3i ini bakal jadi bunga sebuah bisnis jaringan. Karena mau lari kemana lagi Pak? Yang saya bilang tadi, karena bisnis abal-abal, bisnis odong-odong habis disikat semua. Mau lari kemana lagi? Saya yakin 3i bakal dikejar-kejar Bapak Ibu. Udah gak pilihan lagi, karena kan peluangnya tadi. Nah, tinggal kita hari ini mau tidak berjuang, mau tidak buat sebuah formula, mau tidak ikutin sistem. Nah, saya insya Allah sudah mencanangkan dengan teman-teman ya, saya akan persiapkan ini. Di bulan puasa ini, mudah-mudahan persiapan kita untuk support sistem kita sudah jadi. Ya nanti begitu lebaran sudah on. Target saya pokoknya ikutin support sistem kita 3 tahun ke depan, mindset kita punya penghasilan di atas 100 juta per bulan. Optimis Bapak Ibu, saya optimis banget. Kita akan seleksi karena bagaimanapun 3i ini kan sudah tak begitu susah menawarkannya Pak. Orang sudah banyak tahu. Betul Pak Ibu, tinggal sekarang support sistemnya. Polanya, saya selalu bilang Bapak Ibu, kalau orang sukses itu cuma ada 1-2 orang, mungkin itu keberuntungan. Betul Pak ya? Kalau itu cuma 1-2 orang, contoh yang kron cuma Pak Sarno atau Pak Panjen, cuma 2 orang yang jadi kron, berarti itu ada kemungkinan keberuntungan atau kebetulan. Tapi kalau sukses itu terjadi berulang-ulang kali dan orangnya banyak, berarti ada sebuah formula. Itu sudah rumus Bapak Ibu. Nah artinya kalau kita punya formula yang bagus, SOP yang bagus, maka tidak untuk kemungkinan apapun latar belakang kita, mesti kita pinter atau nggak pinter, pendidikan kita tinggi atau tidak, Bapak Ibu, tidak ada masalah. Yang penting ikutin sistem. Kalau bahasa Ibu Enila, on sistem. Ikutin sistem Bapak Ibu, yakin semua kita di ruangan ini bisa menjadi penonton agensi berikutnya. Iya. Nah, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya boleh? Kita harus jawab aja supaya jangan ngantuk. Siap Bu? Yang ada investasi itu kata yang kayak di TV itu yang pakai tangkap salaman. Iya. Iya. Itu sistem sama Pak. Beda Bu. Itu namanya sistem binomo. Binomo itu sistem perjudian. Itu gini Bu. Jadi orang itu gimana ya? Itu judi sebenarnya. Yang di merek itu ya. Ya itu yang namanya binomo itu ya. Itu perjudian. Jadi kita kayak investasi kayak masang bahasanya ya. Itu ada yang menentukan nanti naik atau turunnya. Jadi dia disetel. Disetel bagaimana menguntungkan pihak bandar itu loh. Kalau kita mah investasi murni. Uang kita di mana ditaruhnya? Bukan di CAR. CAR itu hanya tempat mengelola. Pak manajernya kita CAR, tapi dikelola ini di mana? Di perusahaan-perusahaan saling grup.
Indofood, Indosemen. Uang kita di sana, diputarkan di sana, Bu. Real investasi. Itu satu. Yang kedua yang saya bilang tadi, Bu, ini legal. Kalau yang namanya investasi bodong, Ibu tanya aja deh ke OJK. Nomor telepon OJK 157. Hari ini kita pintar-pintar apa itu? Telepon OJK, tanya apakah CARTI Network ini resmi, legal, atau investasi bodong? Nanti yang jawab OJK. Kita harus beda jauh. Apakah sama dengan investasi bodong atau trading atau kripto? Enggak, beda. Ini mah dasarnya mah asuransi. Dari tahun 75 perusahaan ini sudah 47 tahun, Bu. Enggak ada masalah. 47 tahun, Bu, enggak ada masalah. Kalau yang seperti itu, Bu, enggak nyampe setahun, Bu, udah kolek masuk. Ya, beda itu. Oleh boyohan pengalaman gitu, Pak. Ya. Satu, tetangga saya naruh saham apa, jual rumah Pak, ya, Pak. Iya, itu, Bu. Ciri-cirinya begitu. Ada yang naruh saham gitu, dibawa kabur pulang. Iya, karena itu tidak ada OJK-nya, Bu. Dipastikan yang namanya sifatnya scam atau bawa kabur atau lari itu sudah pasti tidak ada OJK. Ya, itu doang. Rumusnya OJK aja. Kalau sudah ngomongin tentang uang, duit, itu namanya OJK. OJK ini jangan ditanya sama yang ngajak, Bu, bahaya. Kalau sama yang nawarin, ada OJK-nya nggak ada? Nggak ada sama dia. Nanya langsung sama OJK atau langsung buka di Google. Mendingan telepon, Bu, OJK 157. Karena kalau sama yang ngajak, nanti kamu untung begini-begini. Aman nggak? Aman. Ada OJK? Ada OJK-nya, mah tenang. Lagi diurus, coba orang gitu. Kalau kita resmi, terdaftar dan diawasi OJK, itu yang pertama. Yang kedua, kita di bawah naungan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Tadi Bu Yuli sudah jelaskan, sama dengan perbankan. Bank itu juga sama, daftar diawasi OJK juga. Cuma kalau bank, dia ada LPS. Kenapa ada LPS? Karena di bank itu sifatnya kita kan simpan. Jadi ada namanya LPS, lembaga penjamin simpanan. Karena kalau tidak ada LPS di perbankan, orang tidak berani naruh uang ke bank juga. Takut kejadian dulu tahun 98, Bu. Gitu loh. Tapi kalau kenapa kita di LPS-nya nggak ada? Karena kita bukan simpanan, tapi investasi. Hubungannya OJK, kenapa ada AJ-nya? Karena kita ada proteksi asuransinya. Maka sama-sama dua, perbankan antara OJK dan LPS, kalau kita OJK dan AJI. Itu poinnya. Jadi kita beda banget. Cuma kadang-kadang orang umum kadang-kadang jangan gitu-gituan, nanti seperti sikulan lah. Dia kagak bener ngikutin, gitu ada yang bener ketakutan. Cari informasi hari ini kita harus sadar memang seperti ini harus paham, Bu, harus mengerti. Tapi kalau investasi bodong ya memang itulah. Kadang-kadang investasi bodong ini menawarkan keuntungan yang begitu besar masalahnya. Jadi kadang-kadang orang lupa dengan resiko, yang penting untung gede gitu. Nah itu yang bisa-bisa kadang-kadang jual rumah, jual mobil, jual tanah, habis semuanya, Bapak. Kalau kita dijamin, Bu, belum ada satu orang pun yang komplain gitu, Bu, ya. Apalagi sampai merasa uang saya dibawa kabur sama CAR. Astagfirullah. Belum pernah, Bu, selama 47 tahun. Itu dia. Jadi memang ini perusahaan asuransi, cuma di konsep namanya 3i Network 8 tahun yang lalu 2014. Ini cukup menarik, Bapak Ibu. Jadi artinya uang kita pertama tidak hilang karena menjadi tabungan investasi. Betul, Pak ya? Yang kedua kita diproteksi asuransi. Yang ketiga ada bisnisnya. Yang selama ini income itu hanya didapatkan para agen-agen asuransi. Nah kalau sekarang agennya kita, nasabahnya kita otomatis. Nah itu yang keren. Kalau dulu antara agen dengan nasabah terpisah, gitu loh. Nasabah, agen yang kaya, nasabahnya anak mana gitu loh. Kalau sekarang siapa yang menipu? Agennya kita, nasabahnya kita, coba. Kita juga. Yang nabung kita, kalau meninggal asuransi dapat kita, ngajak orang ngurus kita. Dan laporannya transparan setiap hari. Nggak seperti dulu orang bingung, Pak.
Nah sekarang ada aplikasinya. Tinggal buka, bonus saya berapa ya? Jaringan saya berapa ya? Investasi saya berapa? Setiap saat bisa dicek. Kapan aja mau diambil boleh. Yang perlu dipahami yang tadi kata Bu Yuli, ada biaya akuisisi. Tahun pertama hanya 40% investasinya, tahun kedua 75, tahun ketiga 90, 45, 95, 95. Cuma itu doang yang kita pahami Bapak Ibu. Kalau bahasa pahitnya itulah yang pahitnya, gitu loh. Kalau itu nggak ada pahitnya, Bu, Pak, udah manis semua dah. Oke, silakan Pak. Saya mau tanya Pak, nama Siap. saya Bu Hari Ya. dari Cibitung. Dari Cibitung. Ya, saya baru gabung ataupun baru kenal ya Tri Island Walk. Tolong nih kasih Pak trik-trik untuk prospek Pak. Oke, tepuk tangan dulu ya. Kalau kita, Pak, saya ambil metode standar aja Pak ya. Nah, sebenarnya saya bilang bisnis ini mudah. Kenapa saya selalu bilang bisnis ini mudah? Karena caranya nggak ada lagi yang lainnya kecuali cuma bercerita. Pokoknya kalau orang senang cerita, mau bercerita, jalan aja pokoknya. Nah, tinggal konsisten dan komitmennya aja. Nah, bercerita ini Bapak Ibu, saya selalu bilang, ada dua kemungkinan terjadi. Ada orang menolak, ada orang yang menerima. Nah, tinggal bagaimana membuat presentasinya lebih besar nanti yang menerima. Kalau Anda baru paham, baru tahu, tiba-tiba cerita ke orang, besar kemungkinannya pasti ditolak. Yang pertama ilmunya belum ada, yang kedua buktinya nggak ada. Bagaimana orang mau percaya? Makanya saya bilang kalau orang baru ada 3 cara sebenarnya Pak. Cara yang pertama, kalau merasa mampu sendiri, silakan sendiri. Tapi hitung-hitungan secara survei presentasi berhasilnya itu paling 10-20%. 80%, 90% Anda gagal. Ditolak. Ya, benar. Itu yang pertama. Artinya kalau Anda prospek sendiri, kemungkinan berhasilnya orang itu hanya 10-20%. Itu Bapak Ibu. Nah, cara yang kedua yang lebih tinggi kemungkinan berhasilnya, libatkan leader Anda. Jangan sendirian. Janji nih ketemu orang, bawa leadernya yang sudah ada bukti dan ngerti. Nah, itu keberhasilannya, itu surveinya itu angka 20-30%. Sama juga Pak, nggak gede-gede banget juga. Meskipun yang ngomong itu udah ngerti, udah punya bukti juga, tetap aja nggak gede. Nah, terus yang paling gede apa? Payah. Nah, acara. Network itu rohnya acara Bapak Ibu. Makanya kita bilang, kalau mau sukses, rumusnya sebenarnya cintai acara. Tugas Bapak sebenarnya tinggal geret Pak ke acara sini. Ini acara kecil loh, tapi saya bisa yakinkan di acara ini itu presentasinya 50-70% orang closing. 30, walaupun nggak 100% ya, tapi dia lebih besar. Itu survei Bapak Ibu dari dahulu kala seperti itu. Tapi kan ini bagus kata Pak Anjar. Katanya ini bagus, benar apa semua? Iya betul, tapi tidak semua juga orang mau Bapak Ibu. Life is choice, itu adalah pilihan. Dan tidak semua orang pengen sukses. Lah benar loh Bu. Masa sih sudah sempurna? Memang iya. Nanti kita ngomong sebuah kesuksesan pada lagi nih. Gue punya bisnis bagus nih, bisa jadi kaya nih. Ya udahlah, terima nasib aja. Gue mau ada terima kayak gini. Udah gue beli dengan apa-apa. Gak mau mereka sukses takut Bapak Ibu. Padahal sudah kita bedah loh. Serius Pak, saya 8 tahun 3 bulan total tidak punya pekerjaan lain. Saya Pak. Dan saya waktu join di sini, demi Allah, saya nabung pertamanya boleh hutang. Karena saya memang kondisi nganggur, tidak punya pekerjaan, tidak punya usaha, hutang lagi kurang 300 juta. Diajakin nabung udah gak nyambung Pak otaknya. Mau nabung dari mana? Buat makan aja saya hampir gak ada. Bukan tidak bersyukur ya. Memang kondisi saya lagi korek.
Buat makan aja 3 tahun lebih kurang makan beras miskin. Saking miskinnya saya bukti. Walaupun saya belum jadi kawan ya, tapi saya bersyukur. Iya, modal minjem utang 350.000 tapi bisa membayar utang 300 juta Pak. Semangat saya doang Bapak Ibu yang gede. Tapi saya pelajari ini bisnis Bu. Mohon maaf, saya bukan asal ngomong doang, saya juga by data. Saya juga bisa hitung-hitungan. Mohon maaf nih. Iya, walaupun saya nggak kerja di kantor, saya nggak jadi apa, saya sarjana ekonomi Bapak Ibu. Mohon maaf ya, bukan yang ngangkul ya. Iya, saya ekonomi akuntansi S1 Bapak Ibu. Saya paling depan hitung-hitungan. Dan saya bisa bedah dari A sampai Z tanpa PowerPoint. 0,0,0 saya bisa bedah semua. Dari mana bonus, dari mana ininya, berapa wilayah perusahaan, berapa wilayah pemasar, berapa implementasi, saya bisa bedah semua Bapak Ibu. Mohon maaf, pakai whiteboard saja. Iya, saya termasuk orang penggemar Rocky Gerung. Tahu Rocky Gerung kan? Rocky Gerung bilang kalau presentasi itu tidak mutlak harus pakai PowerPoint. Karena orang yang pakai PowerPoint, kalau nggak ada poin, nggak ada power berarti nggak punya poin, betul ya? Seperti itu Bapak Ibu. Saya bisa presentasi tanpa PowerPoint, 0 dari A sampai Z. Artinya kenapa saya berani bicara? Saya sudah pelajari juga dari A sampai Z ya. Bapak Ibu mau nanya apa? Profil perusahaannya oke, produknya oke, sistemnya oke, strateginya oke. Siap. Tinggal hari ini tinggal pasrah sama Allah, berdoa, betul ya? Supaya cepat sukses. Cuma itu aja Bapak Ibu. Iya. Itu trik ini Pak. Saya udah coba ya. Ya. Coba saya ini prospek teman-teman gitu ya. Ya. Sangat saya bilang menabung tiap hari. Ya. Nanti saat saya mau bicara bisnisnya, Ya. ada kayak multi level. Ya. Nah, ini Pak langsung ada. Nah, makanya saya bilang ajak ke acara Pak. Saya akan open mind nanti akan buka mindset orang tentang network marketing. Ya, tapi nanti di akhir hari ya, saya boleh bedah nanti tentang open mind network marketing. Kenapa kita harus ikut network marketing? Itu ada dasarnya Pak. Jadi bukan sembarangan Bu ya. Iya. Ya, salah satu yang mereferensikan kita adalah Robert Kiyosaki. Nah, nanti saya kasih gambarannya ke Bapak Ibu. Saya hafal semua bahwa manusia itu mendapatkan penghasilan dibagi 4 kelompok. 2 kelompok di kuadran kanan, 2 kelompok di kuadran kiri. Nah, siapa itu di kuadran kiri Bapak Ibu? Pertama adalah employee, kedua self-employed. Di kuadran kanan siapa? Business owner dengan investor. Robert bilang yang paling nyaman itu adalah di kuadran kanan, bukan di kuadran kiri. Itu ada bukunya, Gramedia di Bapak Ibu. Nah, cuma kenapa kita harus pindah kuadran? Karena kuadran ini yang nyaman. Karena 2 kuadran kiri ini tadi tuh, yang 2 kelompok ini itu kondisi yang nyaman tapi tidak aman. Karyawan dengan pedagang kecil. Robert mereferensikan bagi kamu pola pikirnya sudah pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan, tapi kamu tidak punya kemampuan secara finansial untuk buka usaha yang besar, untuk investasi, maka masukilah dunia network marketing. Itu yang bilang Robert. Kenapa dunia network marketing? Karena dunia network marketing itu karakteristiknya itu persis banget dengan business owner, persis dengan investor. Bedanya modalnya kecil kalau network marketing. Si ayam modalnya berapa sih? 50.000 tambah tabungan 3,5, 400 semua mampu. Tapi kalau kita jalankan Bapak Ibu, penghasilannya tidak kalah dengan bisnis owner, tidak kalah dengan bisnis. Itu ada bukunya Pak. Saya punya bukunya banyak. Jadi kita ada dasarnya, ada dalilnya semua gitu. Nah memang tidak semua orang paham tentang dunia network marketing. Tapi itu sudah menjadi rumus juga Bapak Ibu. Karena orang sukses dengan orang gagal itu banyak orang gagal. Bukan banyak orang sukses. Ya, seleksi alam termasuk hari ini. Hari ini yang orang sudah join juga banyak yang nggak hadir nih. Alasannya apa? Hujan. Padahal saya tahu kan berani Bapak Ibu, meskipun kena hujan, dia tidak akan mencair Bapak Ibu seperti es. Emang kalau kena hujan mencair? Luntur, meleleh. Impiannya terlalu kecil. Coba kalau impiannya 100 juta per bulan 3 tahun ke depan. Nggak ada masalah kan dengan hujan kali. Benar Bapak Ibu ya? Impiannya, visinya nggak jelas, cuma ikut-ikutan doang. Ya itu Bu. Makanya saya bilang kalau ikut ini
ikutan doa, kasihan juga. Seperti itu Pak. Jadi memang kenapa orang join atau tidak join, sebenarnya itu tinggal jodoh. Cuma memang cara-caranya kita harus paham. Nah, lebih baik kalau mau prospek orang, libatkan leader kita, dan yang paling lebih baik lagi ajak ke acara. Terserah, Bapak mau bilang saya mau ke Sumarekon, mau makan-makan. Sedikit berbohong, tapi tidak apa ya? Berbohong tapi tidak melukai. Benar ya? Iya dong. Di mana? Di Sumarekon. Sampai di Sumarekon, lo kemari. Kok bohongin gua makan-makannya kita lah bisa di sini gitu ya. Yang penting masuk ke acara dulu dong. Makan apa? Makan bakso kek. Memang harus kadang-kadang harus seperti itu, Pak. Memang kadang-kadang seperti itu. Karena kalau bilang ini, ayo gua punya bisnis bagus nih di Sumarekon, di kantor CAM. Gimana? Itu menabung sama ya ngajak-ngajak orang lagi. Dia udah mundur duluan, Pak. Iya, udah muncul duluan. Iya, Bu. Tapi kalau sudah masuk kemari, belum tentu dia berpikir tidak mau. Karena meja-nya kita buka, gitu loh. Orang banyak contoh sih Pak, penipuan. Iya, banyak contoh penipuan, tapi banyak contoh juga orang yang berhasil. Nah, tinggal mau ngikut orang yang kena tipu atau ngikut yang berhasil. Berhasil. Nanti kita kasih tahu pembeda-pembedanya semua, supaya juga masyarakat di situ juga paham. Benar ya? Jangan gampang ditipu hari ini. Insya Allah yang orang-orang ikut 3i kita akan kasih edukasi yang benar, ya, yang supaya orang tidak gampang tertipu. Yang saya bilang tadi bicara 4 pilar. Perusahaannya harus legal, kuat, berprestasi, produknya berkualitas, harga terjangkau, DP order, sistemnya harus ada 3 bagian yang diuntungkan, perusahaan, konsumen, pemasar, subsistemnya jelas. Kalau tidak ada 4 pilar ini, jangan coba-coba ikut semua bisnis apa-apa itu. Nah itu dasarnya Pak. Jadi kita kasih edukasinya. Jadi supaya orang mengerti ilmu-ilmu tentang memilih bisnis yang baik. Barangkali seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bikin bermanfaat ya. Saran saya Bapak Ibu, yuk berjuang di program ini. Karena ini program baru, ini sudah 8 tahun. Sudah banyak melahirkan orang-orang yang berhasil. Salah satunya Pak Sarma yang hari sedang jalan-jalan ke Papua. Nah, mudah-mudahan melalui program bisnis ini, kalau kita seriusin 1, 2, 3 tahun aja, tapi serius, jangan main-main. Ya, tidak untuk kemungkinan kita bisa punya penghasilan di atas 100 juta per bulan. Terima kasih saya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak. Baik Bapak Ibu, kemudian tadi materi yang telah disampaikan Bapak Prasmino kita mudah-mudahan bermanfaat ya kita untuk kedepannya lagi lebih bersemangat lagi untuk menjalankan bisnis ini. Dan apa yang beliau sampaikan tadi intinya ya kira-kira mudah nggak di bisnis ini? Yang kita cerita tadi kira-kira mudah nggak? Mudahnya apa? Cuma cerita. Iya, bercerita ya, jangan malu karena kita udah legal ya, legalitasnya udah menjamin. Terus kita jangan pernah bosan juga ke acara ya. Saya selalu ingat ya apa yang disampaikan mentor kita, ANC. ANC itu A yang pertama apa? Ada yang tahu nggak? Yes. A yang pertama itu action. Action. Kita jangan pernah bosan untuk action. Jangan pernah takut ditolak, jangan pernah baper ditolak. Terus saja action, pasti ada hasil. Yang kedua apa? L-nya apa? Wajib apa L-nya? Learning atau belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar. Apalagi kita sudah dimudahkan ya. Edukasi ini ada 3 tempat. Pertama hari Rabu itu pendalaman materi di Pedurenan dan BOP. Setiap hari Minggu itu di Ciketing Asas ya, di tempat Bu Haji, Pak Haji Sadap. Dan yang ketiga yaitu di sini di kantor cabang. Dahsyat. Jadi tetap semangat ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.